8. Kita akan mengadakan talk show nih yang bertemakan sejarah pedesaan Banten. Di sini kita akan mengambil studi kasus Desa Sawarna. Penasaran gimana? Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Siap. Selamat datang ya di acara talkshow pada hari ini. Bagaimana kabarnya nih teman-teman? Semangat banget nih. Syukur alhamdulillah ya kalau semua baik-baik saja. Nah, pada pertemuan kali ini ada yang tahu nggak? Serius nggak tahu. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sejarah desa-desa di Banten. Di mana desa yang akan dibahas adalah Desa Sawarna. Ada yang tahu Sawarna di mana? Taunya pantainya, Pantai Sawarna. Bogor. Kan di Banten. Ya teman-teman, Sawarna itu terletak di Kecamatan Baya, Kabupaten Lembang. Nah, jadi kita akan membahas sejarah pedesaan Banten, khususnya di Desa Sawarna. Sebelumnya kita perkenalan dulu dari tiga narasumber yang ganteng dan cantik-cantik ini. Yang paling ujung itu ada Mas Jaka Raidin Mulia. Halo Mas Jaka. Yang di tengah ada saudari Konita. Halo Mbak Konina. Dan yang sebelah saya ini ada Mbak Zirani. Halo Mi. Sebelum memulai diskusi, teman-teman ada yang tahu nggak di sini apa itu pengertian dari desa? Itu enggak. Apa tuh Bang? Itu yang di Desa Sempu. Itu nama desa. Itu Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Jabar nggak? itu. Kurang. Pengertian dari nama desa apa? Mas dari desa itu. Dusun. Yang dapatnya tuh, pada nggak tahu tuh. Kampung tuh. Coba jelasin dong. Village. Mungkin Mas Jaka nih mau ngejelasin apa itu arti desa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman sendiri tuh ini ya nggak asing tuh nama desa gitu kan. Betul. Tapi nama desa sendiri teman-teman nggak ada yang tahu gitu arti desa sendiri itu. Nggak tahu. Nggak tahu. Yang tahu tapi kasih hadiah ayo. Jakawi. Dikasih hadiahnya 1.000. Ayo bangga. Hadiah sedikit guys. Desa. Baik Putri Wulung. Jadi menurut KBBI, desa itu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh kepala desa. Oke. Kalau menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 1, desa sendiri itu dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati sistem pemerintahan dengan Republik Indonesia. Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sosial manusia dan lingkungannya. Jadi untuk yang dikatain saudari Putri itu sudah benar, tapi kurang lengkap aja. Jadi saya melengkapi. Baik, saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Udah jelas ya teman-teman mengenai pengertian desa menurut undang-undang. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan mengenai pengertian desa
untuk para ahli. Kepada yang akan menjelaskan yaitu Mbak Konita Mainaki. Bersilakan. Lanjutin dari Mas Jaka ya. Kita tuh ngambil ahli yang pertama ada menurut Cobb dan Brunner nih. Kita kutip dari buku yang berjudul Study of Rural Society. Cobb dan Brunner ini ngejelasin bahwa desa adalah suatu wilayah dengan populasi yang kecil, di mana populasinya ini rata-rata antara 200 sampai 250 orang. Juga kita ngambil dari menurut pencerahan desa diartikan melalui dua jenis komunitas. Desa itu masuknya ke komunitas yang kecil, kalau kayak kota, negara itu komunitasnya masuk ke komunitas besar berarti ya. Jadi komunitas kecil ini seperti rukun tetangga, desa dan dusun. Maksudnya itu komunitas kecil, desa adalah komunitas masyarakat yang menetap di suatu tempat dan memiliki aktivitas ekonomi yang beragam. Kayak jadi bukan kita tuh taunya desa rata-rata kayak pertanian, perkebunan gitu kan. Cuman sekarang mereka udah beragam mengikuti dari perkembangan zaman sekarang. Juga kita ngambil juga dari Setarjo Karto Hadikusumo. Pengertian desa adalah suatu kesatuan adat atau hukum yang mengikat yang menjadi tempat tinggal masyarakat pada suatu wilayah tertentu. Dan juga mereka berhak untuk mengadakan pemerintahan sendiri. Makanya kita kenal dengan yang namanya kepala desa dan RT. Terima kasih. Kepada Konita yang telah menjelaskan mengenai desa menurut para ahli. Nah, tadi udah dijelaskan ya teman-teman mengenai desa menurut undang-undang dan menurut para ahli juga, baik dari Cobb, terus Brunner dan juga ada Sutarjo. Menarik nggak penjelasannya? Menarik. Nah, sebelum bahas desa sawarna teman-teman, saya mau nanya nih, kira-kira apa yang menjadi ciri yang menentukan kalau suatu daerah bisa disebut dengan desa? Apa ya itu? Ada wilayahnya, Ya, ada kepala desanya. iya, iya. Mungkin lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Mbak Dira yang gimana? Baik, di sini kita mengutip dari pendapat Paul Landis, ciri-ciri desa yaitu penduduknya kurang dari 2.500 jiwa, pergaulan hidup, saling mengenal, jadi sesama masyarakat itu rata-rata ya saling mengenal gitu. Masyarakat juga punya ikatan perasaan yang sama terhadap kebiasaan mereka. Kegiatan usaha penduduknya cenderung bersifat agraris dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti iklim, topografi, dan sumber daya alam. Desa juga mempunyai karakteristik yang berbeda dengan perkotaan. Ciri-ciri desa yaitu kehidupan masyarakat di desa dianggap sangat dekat dengan alam. Jadi pekerjaan di desa ditata menjadi homogen dan bergantung pada bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Lalu kepadatan penduduk di desa relatif rendah. Rasio penduduk antar wilayahnya juga rendah. Terus ditunjukkan dengan masih adanya rumah-rumah di desa dengan pekarangan yang tidak berdekatan dengan tetangga gitu. Terus interaksi masyarakatnya juga lebih intens, komunikasinya bersifat personal agar kita saling mengenal dan membantu. Masyarakat di desa juga memiliki semangat solidaritas yang sangat kuat. Itulah karena desa penduduk memiliki tujuan ekonomi, budaya, dan kehidupan yang sama. Itu saja saya. Wah, menarik ya teman-teman, ada yang pembahasan ciri-ciri desa oleh Mbak Dira. Nah, teman-teman sekarang udah paham belum apa itu arti desa? Paham. Paham? Saya mau nanya lagi nih, kira-kira apa sih fungsi desa itu? Buat tempat tinggal. Ya, ada lagi. Tempat tidur. Iya, mana? Ayo. Bekerja. Mungkin lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Mas Ragil ya teman-teman. Baik.
Sebenarnya yang dikatain teman-teman tentang tempat tinggal, segala macam itu benar, tapi fungsi desa itu sebenarnya sebagai hinterland atau penyangga untuk kota gitu teman-teman. Jadi penyedia gitu, kayak supply gitu sebenarnya, supply untuk kota gitu teman-teman. Makanya kalau kalian beli beras, makanan yang pokok-pokok seperti sayuran-sayuran itu dari desa semua teman-teman. Makanya sebenarnya kita tuh kalau melihat orang desa tuh jangan kayak desa begitu kampung dan kayak gitu teman. Ya, karena kalian bisa makan segala macam itu karena orang desa itu sendiri teman-teman. Nah maka dari itu saya mungkin akan jelaskan tentang fungsi desa itu. Desa juga itu menyediakan banyak makanan seperti kacang-kacangan, kedelai, sayur mayur dan buah-buahan segala jenis. Selanjutnya desa dari segi potensi ekonomi fungsi sebagai lumbung bahan baku atau dan tenaga kerja. Nah, kan sebagai tenaga kerja tuh. Makanya orang-orang pabrik itu sebenarnya ngambil tenaga kerja itu dari desa itu sendiri teman-teman. Makanya kalau kalian melihat orang-orang desa itu banyak jadi kuli lah segala macam tuh karena kalau kita melihat orang desa itu emang badannya kuat-kuat semua, beda kayak orang kota yang hidupnya terlalu bergantungan oleh teknologi teman-teman. Lanjut itu terus fungsi desa yang lain adalah sebagai bentuk untuk melestarikan kearifan lokal. Ada banyak budaya lokal yang masih ada di masyarakat desa. Makanya kalau kalian ke desa itu kayak melihat air itu kan kayak apa ya namanya, wisata-wisata itu masih lengkap gitu karena fungsi desa itu sendiri untuk menjaga kelestarian kelestarian wisata juga teman-teman. Dan untuk desa sendiri itu budayanya itu masih kental teman-teman. Kalau kalian melihat desa Baduy kan masih menjaga adat istiadatnya gitu kan. Terus selain itu desa juga merupakan sumber produksi pangan. Penghasil pangan ini diperoleh karena wilayah desa memiliki bahan baku dan lahan yang lebih banyak. Desa sendiri itu biasanya ya memiliki tanah yang subur, makanya dari itu kadang tuh kalau kita ke desa itu melihat pertanian itu subur dan mudahlah tumbuh gitu. Makanya desa itu sendiri memiliki bahkan lagi tanah yang subur teman-teman. Baik, mungkin fungsi desa sendiri itu sekian ya, saya kembalikan kepada moderator. Nah, terima kasih Mas Jaka yang memaparkan mengenai fungsi desa. Nah, teman-teman di sini telah dijelaskan mengenai pengertian desa, ciri-ciri desa, dan tujuan adanya desa. Kemudian kita kembali ke topik utama kita, tentunya yaitu mengenai desa sawarna. Mungkin pengertian dari desa sawarna itu akan dijelaskan oleh Mbak Konita. Silakan Mbak Konita. Jadi sebenarnya sebelum ke desa sawarna kita mau bahas desa wisata dulu kali ya, karena ada perbedaan di desa biasa sama desa wisata. Nah, desa sawarna itu masuk ke desa wisata. Jadi menurut peraturan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, desa wisata adalah suatu bentuk kesatuan antara akomodasi, atraksi, sarana dan prasarana pendukung wisata yang disajikan dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tradisi yang berlaku. Jadi desa wisata ini bisa dikatakan desa wisata karena dia mempertahankan tradisi dan budaya di desa itu dan juga bisa menarik wisatawan. Jadi di wisatawan ini tertarik untuk mengikuti tradisi yang ada di desa tersebut. Juga menurut Jakaria, desa wisata adalah sebuah area atau daerah pedesaan yang memiliki daya tarik khusus yang dapat menjadi daerah tujuan wisata. Di desa wisata tersebut, penduduk masih memegang tradisi dan budaya yang kental dan juga masih asli, serta beberapa aktivitas pendukung seperti bertani, berkebun, serta makanan tradisional juga berkontribusi mewarnai keberadaan desa wisata itu sendiri. Juga faktor lain yang membuat desa itu disebut sebagai desa wisata yaitu adanya faktor lingkungan yang masih asli dan terjaga. Juga sedangkan menurut Pak Dewi dan Dewi, desa wisata adalah suatu bentuk perkembangan pariwisata yang menitik beratkan pada kontribusi masyarakat sekitar pedesaan dan kelestarian lingkungan area pedesaan.
desa wisata ini desanya tuh masih asli gitu, dan juga masyarakatnya bisa mempertahankan tradisi dan budaya mereka. Desa wisata ini memiliki produk wisata yang bernilai budaya dan memiliki karakteristik tradisional yang kuat. Yang terakhir ada kita mengutip dari Inscape, definisikan wisata pedesaan yang dimana kelompok wisatawan tinggal dalam suasana yang tradisional, tinggal di desa untuk mempelajari kehidupan di pedesaan. Kembalikan. Nah, baik. Tadi Mbak Monik telah menjelaskan bahwa desa Sawarna itu yaitu disebut sebagai desa wisata. Kemudian mungkin kita ingin mengenal lebih dalam mengenai sejarah adanya desa Sawarna ini gimana? Mau tahu ya teman-teman? Mungkin akan dijelaskan oleh Mbak Dira teman-temannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari desa Sawarna sendiri. Desa Sawarna adalah bagian dari Kecamatan Gaya, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Sejarah Sawarna tidak bisa dipisahkan dari Kesultanan Banten. Sejarah pembagian wilayah Banten Kidul dan pembagian Kabupaten Lebak. Oleh karena itu, ada beberapa catatan sejarah yang bisa dipertimbangkan untuk dijadikan hari jadi desa Sawarna. Salah satunya yaitu pembagian wilayah Kesultanan Banten berdasarkan surat keputusan Jenderal Raffles pada tanggal 19 Maret 1813. Sejarah desa Sawarna berasal dari surat keputusan Jenderal Raffles tentang pembentukan Kabupaten Banten Kidul pada tahun 1813 yang di dalam surat keputusan tercantum nama Sawarna. Pada tahun 1900, Dean Louis van Gogh, keponakan dari Vincent van Gogh yang merupakan pelukis terkenal Belanda, menjadi pengawas perkebunan kelapa Sawarna pada tahun 1907 sampai meninggalnya di desa Sawarna 29 Maret 1930. Sedangkan saudara lainnya, John Van Gogh, adalah manajer perkebunan teh Sinaga, Cikidang. Pada waktu itu, inilah sejarah awalnya pemerintahan desa Sawarna terbentuk silsilah kepala desa Sawarna. Wah, menarik banget nih teman-teman mengenai sejarah desa Sawarna ini. Nah, penasaran gak sih mengenai asal-usul penamaan dari desa Sawarna itu? Apa tuh? Apa tuh? Warna-warni. Sawarna satu warna. Iya sih. Betul sawarna. Mungkin akan dijelaskan oleh Mas Jaka teman-teman secara lebih dalam. Oke, teman-teman, Sawarna sendiri itu sebenarnya ada dua versi, dari Sawarna sendiri dan dari bahasa Sakerta. Untuk versi pertama itu Sawarna itu mengambil dari nama sungai, teman-teman, yaitu Sungai Cisawarna Hulu. Sungainya berada di daerah Rabik Cibimber, dan di atas hulu sungainya ada sebuah kampung bernama Sawarna. Desa Sawarna berada di aliran dan muara sungai Cisawarna. Versi keduanya itu Sawarna yang artinya emas, teman-teman. Nama Sawarna berhubungan dengan potensi sumber daya alam yang sangat melimpah dan indah yang ada hubungannya dengan kerajaan Salak Negara atau kerajaan Pajajaran. Ada beberapa peninggalan situs yang perlu diteliti. Nah, teman-teman, masih ada versi lain, teman-teman. Apa ya? Versi ketiga Sawarna diidentifikasi dengan sebuah penyakit dari zaman dahulu sampai tahun 70-an, teman-teman. Berdasarkan penjelasan seorang peneliti Belanda yang pernah datang ke Sawarna tahun 1668 bernama Tuan de Poet dan singgah di rumah kepala desa waktu itu, bahwa warga masyarakat dari hulu sungai Sawarna sampai ke muara sungai hampir semuanya terjangkit penyakit kulit atau yang disebut panu. Teman-teman, Apa? panu kan penyakit jamur, paduan yang putih-putih gitu. Nah,
dari versi ketiga itu mungkin dari penyakit itu teman-teman dapat dari penyakit itu. Terus sesuai dengan perkembangan zaman, derajat kesehatan masyarakat yang berada sepanjang aliran sungai meningkat, maka penyakit kulit tersebut berangsur hilang. Versi keempat berdasarkan cerita orang tua bahwa sawarna berasal dari kata suarana atau sorana yang artinya sawarna bakal sohor mana-mana atau terkenal. Dengan banyaknya potensi dan keindahan alamnya, terkenalan sawarna terbukti saat ini. Adapun kampung sawarna yang dulu ada di desa sawarna saat ini sesuai dengan perkembangan wilayah telah berganti menjadi beberapa kampung, diantaranya kampung Gempol sekarang. Jadi intinya teman-teman, sawarna sendiri itu sebenarnya memiliki 4 versi. Yang pertama dari arti sawarna yang berarti aliran sungai, yang kedua dari bahasa Sanskerta yaitu emas, yang ketiga sawarna sendiri itu dari penyakit tahu bulan yang dari Panu, dan keempat sawarna yang dari orang itu teman-teman, yang orang tua itu yang dari turun temurun gitu, orang tua sendiri yang memberi nama sawarna gitu teman-teman. Ini saya kembalikan kepada moderator. Wah, menarik sekali ya pembahasan mengenai asal usul nama desa sawarna. Tadi itu ada berapa teman-teman? Berapa versi? 4. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan nih mengenai versi asal usul sawarna itu. Kemudian dijelaskan nih lagi tentang penamaan desa sawarna itu teman-teman. Sebelah tadi persilakan. Mungkin maksudnya versi lain kali ya, versi lain dari asal usul nama desa sawarna. Ya. Jadi sekitar tahun 1997, Jian Luis ini datang ke Nusantara dan membuka sebuah perkebunan kelapa seluas 54 hektar. Tepatnya terletak di pinggir pantai Cianjur dan Tanjung Layar, dengan banyak memperkerjakan pribumi yang berasal dari luar Banten. Tapi masih di Pulau Jawa karena kondisi desa masih hutan belantara, jadi si Jian Luis ini butuh pekerja yang banyak. Seiring perkembangan zaman dan pertumbuhan penduduk, terbentuklah nih komunitas penduduk yang diberi nama sawarna. Namun karena adanya perbedaan logat dan dialek dan juga bahasa sehari-hari mereka berbeda, mengakibatkan ada yang mengartikan bahwa sawarna berasal dari bahasa Sunda yang artinya sorana, yang bermakna suaranya. Namun terdapat versi lain dari asal usul nama sawarna ini, bahwa sawarna berasal dari nama Suwarna atau seorang penatua yang hidup tahun 1900-an, yang merupakan orang pertama yang menjadi kepala di desa Sawarna. Secara harfiah, Suwarna berarti sawarna yang berasal dari bahasa Sunda yang artinya satu warna. Alasan desa berpantai indah ini dinamakan sawarna untuk menandakan bahwa penduduk di lokasi tersebut adalah satu warna, yaitu satu satuan yang menjadi masyarakat di Banten. Nah, teman-teman, ternyata banyak versi lain ya mengenai desa sawarna ini. Sebelum melanjutkan pembahasan, mungkin kita akan menonton video mengenai desa sawarna terlebih dahulu. Mohon ditunggu ya. Silakan. Ini sih tinggal ngikutin aja. Ujung selatan itu, peristiwa bukan bersembunyi surga Nusantara, kekayaan sejati tanah dan laut Indonesia. Harmoni yang dibangun serasi antara alam dan manusia, inilah
dibentuk dan dimekarkan dari Desa Sawarna pada akhir tahun 2009 dengan luas sebesar 931,44 hektar. Lokasi Desa Sawarna Timur yang berada di selatan Banten membuat Desa Sawarna Timur secara langsung berbatasan dengan Samudra Hindia di sisi selatan, Desa Cilograng di sebelah timur, Desa Lubang Pipa di sisi utara, dan juga Desa Sawarna Induk di sebelah baratnya. Hidup berdampingan dengan alam, mayoritas profesi penduduk di Desa Sawarna Timur yakni sebagai petani dan pekebun dengan komoditas unggulan seperti pisang dan juga cengkeh. Selain itu, Desa Sawarna Timur juga memiliki salai pisang sebagai produk unggulan desa yang bercita rasa manis dan juga beraroma unik yang didapatkan melalui proses pengasapan. Desa Sawarna Timur sebenarnya tersedia beberapa fasilitas keunikan dari segi pemerintahan, masyarakat, kesehatan, hingga pendidikan dan kehidupan masyarakat Sawarna Timur. Desa Sawarna Timur juga memiliki beberapa potensi wisata yang hingga saat ini masih dalam tahap pengembangan. Daerah timur terdapat pesona Curug Tujuh dan juga pematang Kalajan yang sehingga memanjakan mata dan mata. Sementara di sisi selatan yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia terdapat destinasi wisata yang otentik dengan lautnya. Saling bersambung dan terhubung, membuat destinasi seperti Kolam Cinta, Pantai Sedang Abu, Pantai Sepang, dan juga Karangudin menjadi rangkaian pecahan indah yang memang sengaja dibuat oleh Sang Pencipta. Sama seperti keajaiban di selatan tanah Banten. Keren banget teman-teman yang mulai kita dari Desa Sawarna ini. Nah, sekarang bakal dijelasin ini oleh Mas, cepetin mas. apa sih? 3 menit tanya 30 menit. 32 sekarang. Apa 30 menit? 36 menit. Nolak. Mereka nya lanjut aja. Oh iya. Akhirnya juga. Oh, terus. Lagi. Nah. Tadi tuh 40 menitan. Bener kan? Nah, menarik kan nih video yang tadi teman-teman. Wah. Mungkin mau nanya dulu ya. Mungkin mau nanya dulu ya mengenai isi dari videonya. Damar mungkin di sebelah selatan ada perbatasan dengan apa coba yang gede itu. Cuk, dan ini Samudra Hindia. Bener. Ya benar. Terus rumah mungkin. Jadi ada berapa desa Sawarna di video itu? Ada berapa desa Sawarna? 2. Ya, berapa aja? Sawarna Timur sama Sawarna Induk atau Ya, Sama-sama selatan. berarti udah pada nyimak videonya teman-teman. Nah, sekarang bakal dijelasin bagaimana reformasi Desa Sawarna dulu sampai menjadi Desa Sawarna yang kita kenal sekarang, yang menjadi Desa Sawarna wisata seperti sekarang ini. Mungkin akan dijelasin oleh
kehadiran teman-teman kepada Mbak Dira. Silakan. Baik, saya akan lanjutkan. Seiring bertambahnya penduduk, Dian Lois Van Gogh selain berusaha memajukan usahanya, juga memiliki cita-cita agar tempat usahanya kelak dikenal oleh generasi selanjutnya menjadi tempat yang termasyhur hingga ke mancanegara. Ini Desa Sawarna bermetamorfosis dari sekedar perkebunan kelapa sawit menjadi desa wisata. Dengan ditemukannya banyak homestay atau rumah penduduk yang disewakan pada pendatang yang berwisata. Perkampungan warga tersebut terletak antara perkebunan kelapa dan pesawahan. Kondisi tersebut membuat wisatawan mau bersama-sama di desa wisata tersebut. Penduduk Sawarna merupakan penduduk multi etnis seperti suku Banten, Sunda, dan Jawa. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar pekerja perkebunan kelapa di desa Sawarna dulunya didatangkan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur yang beretnis Jawa. Sebagian besar penduduk mempunyai profesi sebagai petani, perajin, buruh tani, buruh, dan pedagang. Akan tetapi sejak Sawarna mulai dikenal wisatawan, banyak penduduk juga mempunyai profesi sampingan sebagai pemandu wisata. Nah, dari tadi kan kita udah dijelasin teman-teman ya mengenai Desa Sawarna itu adalah desa wisata. Mungkin Mbak atau Mas ini akan menjelaskan mengenai sektor wisata apa aja sih yang ada di Desa Sawarna itu. Mungkin Mas Jaka, dipersilakan. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan sektor wisata Sawarna sendiri. Ya kan sudah jelas mungkin ada pantai, segala macam kan. Ya. Menurut kalian itu indah kan? Indah. Indah banget. Kayak kamu jaga. Sehingga kalau Jadi kapan nih mau ke Sawarna nih? Gas. Rabu minggu depan. Mungkin saya akan menjelaskan saya dulu. Menurut Lili Suheli, desa wisata dalam konteks wisata pedesaan adalah asas kepariwisataan yang berbasis pada potensi pedesaan dengan segala keunikan dan daya tariknya yang dapat diberdayakan dan dikembangkan sebagai produk wisata untuk menarik tujuan wisata ke lokasi desa tersebut. Desa wisata kawasan adalah desa yang mengendalikan potensi alam dan kearifan lokal pedesaan. Bentangan pantai yang panjang, banyaknya gua, hutan, pertanian, kerajinan, souvenir, dan lain sebagainya teman-teman. Dengan keindahan alam yang spektakuler, beragam aktivitas wisata dan kearifan lokal yang dijaga, desa wisata Sawarna telah menjadi tujuan wisata populer di Banten. Pengembangan desa ini memberikan dampak kepada masyarakat lokal sambil mempromosikan keindahan alam dan budaya yang dimiliki oleh desa Sawarna. Jadi desa Sawarna sendiri itu udah terkenal gitu. Di sini ada yang kata desa Sawarna? Tahu pantainya dong sih, pantai Sawarna. Beda Desa Sawarna kan udah tahu pantainya sendiri tuh berarti udah termasuk udah tahu desa Sawarna sendiri. Desa Sawarna kan itu kan termasuk apa ya, kearifan lokal desa itu sendiri. Iya. Nah karena kearifan lokal itu udah terkenal teman-teman, itu tuh jadi potensi untuk menambah ekonomi desa itu sendiri teman-teman. Makanya kalau kalian melihat ada orang jualan atau apa itu, mereka akan mempromosikan kewisataannya sambil jualan juga teman-teman untuk meningkatkan ekonomi desa itu sendiri. Nah maka dari itu saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Mas Jaka yang menjelaskan mengenai wisata-wisata apa aja di Desa Sawarna itu. Nah, teman-teman, kalau suatu desa menjadi desa wisata pasti bakal berpengaruh kepada masyarakat sekitarnya ya teman-teman. Iya, pasti. Mungkin pengaruh-pengaruh dari Desa Sawarna yang menjadi desa wisata ini akan dijelaskan oleh Mbak Wanita. Pada Mbak Wanita. Itu ada pengaruhnya ya, terus ada juga perubahan yang terjadi di stasi desanya juga di masyarakatnya. Perubahannya yang awalnya perkebunan kelapa sawit menjadi sektor wisata dengan keindahan alam dan julukan Desa Sawarna ini
sebagai desa wisata di sektor pariwisata, namun desa sawarna terhadap pendapatan masyarakatnya sendiri itu masih dibilang rendah karena jumlah wisatawan yang berfluktuatif. Juga ada, kita melihat ada 3 masalah utama, yaitu pendapatan dari sektor usaha jasa di sawarna ini masih rendah, terus promosi wisata belum optimal, dan juga infrastruktur yang kurang memadai. Terus hasil analisis stakeholder menunjukkan bahwa pemerintahan pusat, pemerintah Provinsi Banten, pemerintahan Kabupaten Lebak, dan investor memiliki pengaruh yang tinggi dan risiko rendah terhadap perhutanian, dan PTPN 8 memiliki pengaruh rendah dan risiko yang rendah juga. Dari pemerintahan desa dan masyarakat desa sawarna ini juga memiliki pengaruh yang besar ya terhadap pengembangan desa wisata. Sedangkan untuk lembaga swadaya masyarakat atau LSM dan organisasi kepemudaan memiliki pengaruh dari risiko yang rendah. Untuk pemerintahan Kabupaten Lebak juga sebagai penanggung jawab, pengembangan harus merencanakan dan merumuskan kembali strategi pengembangan wisata desa sawarna dengan melibatkan peran dan pengaruh semua pemangku kepentingan. Wah, menarik sekali ya teman-teman mengenai perubahan dari desa perkebunan menjadi desa wisata yang menyebabkan masyarakatnya tumbuh. Kemudian dan kan kalau dalam sektor pemerintahannya ya teman-teman, bagaimana sih desa sawarna ini ditanggapinya? Mungkin akan dijelaskan oleh Mbak Dira, teman-teman. Mbak Dira, silakan. Saat ini pengelolaan kawasan wisata dilaksanakan oleh pemerintahan desa sawarna dengan peraturan desa atau Perdes Sawarna. Pemerintah desa mengeluarkan Perdes No. 02 tahun 2012 tentang perubahan pungutan desa. Dalam Perdes tersebut diatur besaran retribusi masuk objek wisata dan parkir kendaraan motor. Sumber pendapatan diperoleh dimasukkan dalam APBD dan dipergunakan untuk pengembangan desa wisata sawarna tersebut. Nah, mungkin pemaparan materi dari narasumber segitu saja teman-teman ya. Kemudian apa nih, mau apa dulu, speaking dulu apa tanya yang boleh teman-teman? Breaking Rio katanya ada kan? SS batu lah, batu. Moderator banyak mas breakingnya. Ahli Mas Rio. Iya. Nah teman-teman bisa lihat saya dulu ya teman-teman. Iya. Saya konsentrasi dulu. Jadi, nah ada gerakan dan ada suara nih. Jadi konsentrasi dimulai. Bisa teman-teman? Enggak. Konsentrasi dimulai. Oh iya. Coba ya teman-teman, coba ya. Terus abis itu ngapain? Iya, nanti ada tambahan lagi. Itu buat awalan doang teman-teman. Ini buat dipakai terusnya sampai akhir. Jadi mulai ya teman-teman. Coba dulu. Konsentrasi dimulai. Ngomong. Ayo ikutan. Ikutan semua ikutan. Nomor ikutan nomor. Satu, dua, tiga. Konsentrasi dimulai. Nah, mungkin teman-teman nih punya ikutin saya. Jadi ada ayam, bebek, ayam, bebek. Siap belum? Siap belum? Jadi ikutinnya ikutin saya. Enggak. Ini contoh ya teman-teman. Punya ikutin saya. Ayam, bebek. Ayam, bebek. Ada berapa ayam? 2.
Satu. Ya. 1, 4. Berarti belum konsentrasi. Ikutin. Ikutin kata-kata saya. Ayam, bebek. Ikutin. Ayam, Ayam, bebek. Jadi ada berapa ya? 5. Ayam. Salah dong. 3. 4. Kembali lagi ke pertanyaan. Ada berapa ayam? Ada berapa ayam? Nah, iya, lanjut. Jadi kan cluenya di awal bilang ikutin perkataan saya. Oh ini berarti ayam bebek. Tadi dia ngomong. Ayam bebek. Nah, coba ulangi pertanyaannya. Ya, ulang, ya. Biar konsentrasi nih. Jadi, tahu kan tadi cluenya ikutin perkataan saya. Ayam, bebek. Bebek, ayam. Ada berapa bebek? Ada berapa bebek? Apa cok? Karena pakai kulit Bebek. Balik lagi. Ya. Konsentrasi. Nah, balik lagi ya ke topik. Nah, sekarang kita mengenai sesi tanya jawab. Pasti udah dengar dulu kan teman-teman? Untuk sesi tanya jawab, untuk sesi pertama akan diadakan 3 penanya terlebih dahulu. Silakan. Untuk yang ingin bertanya, dimohon untuk angkat tangan. Mungkin belaskan dulu ya teman-teman. Untuk saudara Andi, Mas Andi, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih pada moderator. Perkenalkan saya Raka Ngaji dari kelompok 11 T15. Jadi pertanyaannya bagaimana bisa sih desa biasa itu bertransformasi menjadi desa wisata gitu? Karena kan yang kita lihat kan seperti desa Sawarma ini dia mau bertransformasi gitu menjadi desa wisata. Nah itu gimana gitu loh caranya untuk desa itu bertransformasi kayak gitu Pak? Nah, baik, saudara ini telah bertanya mengenai transformasi, bagaimana caranya transformasi dari desa biasa menjadi desa wisata. Nah, mungkin sebelah tengah ada perwakilannya nih, Mas Wahyu. Ya, terima kasih. Bentar dulu. Belum ya? Udah. Teman-teman tadi kan udah ngejelasin mengenai pengertian desa, tapi masih ada yang belum dijelaskan, yaitu bagaimana sejarah pembentukan desa di Banten dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Bukan sejarah sih, menurut saya itu lebih ke arah bagaimana desa itu bisa terbentuk dan faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi pembentukan suatu desa. Diulang. Oke, gini. Bagaimana proses pembentukan desa-desa di Banten dan apa faktor-faktor yang mempengaruhinya? Gitu. Jadi pertanyaannya itu bagaimana proses pedesaan di Banten itu yang Terbentuknya. perwakilan sebelah situ. Ya udah coba duluan nih. Mungkin jawab dulu ya. Bisa sih kedua. Saudari Sabrina yang semangat banget nih kayaknya. Silakan. Bertanya bagaimana peran masyarakat dalam melestarikan budaya-budaya lokal yang ada di desa Sawarma tersebut. Bagaimana peran masyarakat dalam melestarikan budaya-budaya lokal yang ada di desa tersebut. Nah, baik, pertanyaan dari Sabrina itu mengenai masyarakat lokalnya untuk melestarikan budaya kita. Nah, mungkin mohon waktunya sebentar ya teman-teman untuk sesi.
Nah, mungkin untuk menunggu jawabannya dari narasumber ini, kita breaking lagi kayaknya teman-teman, biar menarik. Ada yang punya breaking nggak sebelumnya di sini? Mau mungkin punya? Iya yang butuh breaking. Bapak breaking masa nggak punya? Sebab-sebab tuh ada model tuh. Punya ada? Om, mungkin ini teman-teman manfaatnya. Breakingnya adalah dulunya tepung 1 gitu, kalian tepung 1, tepung 2, tepung 2. Tapi kalau saya bilang tidak tepung, kalian tidak tepung ya teman-teman. Tidak tepung, tidak menentukan. Kalau saya bilang menentukan, mungkin mulai aja sana. Coba dites dulu. Tepung 1, 5. tepung 2, tepung 1, tepung 2, tepung 3, tepung 1, tepung 2, 3. Kalian belum konsentrasi teman-teman. Kan tadi saya bilang kalau saya tidak bilang tepuk berarti tidak menepuk tangan. Mungkin ulang nih. Terakhir contoh ini. Dengerin teman-teman. Mungkin terakhir contoh ya. Habis ini bakal ada penalti kalau yang gagal. Mas langsung mengikuti. Nah, mungkin ada yang baru datang dari kamar mandi ya teman-teman, diulangi lagi. Jadi sistemnya itu kalau saya bilang tepuk 1, kalian tepuk 1. Kalau saya bilang tepuk 2, kalian tepuk 2. Kalau saya bilang tepuk 3, kalian tepuk 3. Tapi kalau saya bilang tidak tepuk, berarti kalian tidak tepuk. Pokoknya fokuskan kata tadi tepuknya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1. Orang baru. Jadi sekarang kalau bakal ada yang tidak fokus, bakal dikena penalti. Penaltinya adalah pembahasan yang tadi dibahas teman-teman. Nah, mulai teman-teman ya. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3, 2. Konsentrasi dimulai. Nah, tadi ini tepuk tangan. Ini nih pertanyaannya, di mana sih letak desa Sawarna itu? Tadi kan udah dijelasin.
kecamatan Bayar. itu kabupaten. Desa Sawarna itu ada di kecamatan Maya, Kabupaten Lebak. Ya. Nah, mungkin itu saja teman-teman singkatnya. Kembali lagi teman-teman, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Nah, mungkin saudara Mas Jakanya akan menjawab pertanyaan dari Tama nih teman-teman. Pertanyaan juga, silakan. Saya akan menjawab. Oke teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Tama tadi yang menjelaskan bagaimana bisa desa biasa bertransformasi menjadi desa wisata. Kalau mau kita ngomongin bagaimana itu dari penduduk desanya itu sendiri ya. Bagaimana dia mempromosikan desa mereka sendiri dan bagaimana mereka membangun wisata sendiri kayak kemarin tuh waktu lupa saya tahu kapan dari desa mana waktu itu ada yang membangun suatu kayak apa ya namanya bubuk apa gitu ya di pantai itu terus didukung oleh pemerintahan Sandiaga Uno kalau nggak salah ingat saya ya. Nah karena dia berhasil mempromosikannya lewat jalur TikTok dan berhasil membangun wisata itu sendiri, makanya desa itu sendiri itu bisa dikenal oleh banyak orang. Dan jujur aja sih itu kalau mau membangun itu sendiri tuh kita tuh harus ada uang dari pendukung juga sih kalau kalian mau tahu, karena kalian tahu sendiri lah untuk membangun suatu wisata itu pasti membutuhkan modal yang banyak teman-teman. Makanya dari itu kalau mau membangun desa biasa dan itu untuk menjadi desa wisata itu kalian tuh bisa lewat promosi sih. Lebih kalau mau lebih bagusnya itu promosi, karena ada juga sih wisata yang secara alami kayak air terjun atau apa gitu. Kalian lihat promosi TikTok aja pasti kalau bagus dan itu pasti bakal rame gitu. Terima kasih. Izin nambahin ya. Jadi syarat apa ya? Faktor yang bikin desa itu bisa jadi desa wisata tuh kan ada kayak mungkin desa itu punya pantainya, ada air terjunnya, terus juga dia ada budaya yang di desa lain tuh jarang gitu. Kayak kita yang terbilang kita apa baru ya? Ya kan ya, jadi menurut Kanita sebuah desa wisata itu harus ada ciri-ciri yang menarik dari desa lain. Oke, ini dijawabnya bisa setelah tiga pertanyaannya kesangannya. Apakah ada jenis desa lain gitu loh di Indonesia? Kan tadi narasumber cuma menyebutkan 2 jenis, yaitu umum dan wisata. Adakah jenis lain yang selain daripada itu gitu loh? Terima kasih. Jenis desa Iya, jenis desanya gitu. Sama aja. Iya, kan tadi kan disebutin desa wisata sama desa umum. Ada nggak sih jenis desa lain daripada 2 itu gitu loh? Oh kayak desa swadaya gitu Iya, ya pokoknya kayak gitu deh gitu. Dijawab pertanyaan yang lain dulu aja juga nggak apa-apa dulu. Kan ya, yang lain dulu aja. Yang udah. Nah, untuk penanya kedua nih, saudara Wahyu. Wahyu, pertanyaannya. Akan dijawab oleh Mbak Monita nih. Dengerin ya Wahyu. Siap. Mohon izin. yang lain boleh nambahin juga ya. Lagi diskusi. Jadi proses pembentukan desa di Banten itu melibatkan beberapa faktor. Yang pertama ada dari sejarahnya, desa-desa di Banten dapat terbentuk melalui proses sejarah yang melibatkan migrasi penduduk, pemukiman suku-suku asli atau perpindahan penduduk dari daerah sekitar. Juga faktor geografi seperti topografi, iklim, dan ketersediaan sumber daya alam juga dapat mempengaruhi pembentukan desa. Misalnya desa-desa pesisir di Banten mungkin terbentuk karena ketergantungan penduduk pada sumber daya lautnya. Sedangkan desa-desa di daerah pegunungan mungkin terbentuk karena ketergantungan mereka pada pertanian atau kegiatan perkebunan. Selanjutnya ada faktor kebudayaan dan suku, di mana perbedaan kebudayaan dan suku juga dapat mempengaruhi pembentukan desa. Misalnya desa-desa di Banten mungkin terbentuk berdasarkan kelompok etnis atau kebudayaan tertentu yang memiliki ikatan sosial dan budaya yang kuat. Jadi misalkan ada komunitas masyarakat yang punya budaya atau kebiasaan yang sama, dan mereka
berkumpul di suatu tempat dan lama-kelamaan membentuk suatu desa. Terus infrastruktur dan aksesibilitas. Ketersediaan infrastruktur seperti jalan, transportasi, dan aksesibilitas ke pusat ekonomi atau pasar dapat mempengaruhi pembentukan desa. Desa-desa yang memiliki aksesibilitas yang baik nanti lebih berkembang dan lebih mudah terbentuk. Yang terakhir ada dari kebijakan pemerintah. Faktor kebijakan pemerintah juga dapat mempengaruhi pembentukan desa. Jadi pemerintah dapat mendorong atau mengatur pembentukan desa melalui kebijakan pemekaran wilayah atau program pembangunan desa. Gimana sebenarnya? Terima kasih banyak. Nah teman-teman kalau mau nambahin silakan ya teman-teman. Nah untuk pertanyaan ketiga dari Mbak Sabrina nih akan dijawab oleh Mbak Dira. Mbak Dira silakan. Baik, ini saya akan menjawab pertanyaan dari Kabina ya. Bagaimana peran masyarakat dalam melestarikan budaya-budaya lokal yang ada di desa tersebut? Masyarakat desa Sawarna berhasil melestarikan budaya lokal mereka dengan cara mengembangkan potensi alam dan kearifan lokal pedesaan. Mereka mengandalkan potensi alam yang meliputi bentangan pantai yang panjang, banyaknya goa, hutan, pertanian, kerajinan, kuliner khas, souvenir, dan lain-lain. Dengan demikian, desa wisata Sawarna menjadi tempat wisata yang menarik dan menawarkan berbagai atraksi yang dapat dinikmati wisatawan. Selain itu juga masyarakat berfokus pada pelestarian budaya dengan mengembangkan produk wisata yang berbasis pada budaya setempat seperti tarian, lagu-lagu, dan rumah adat. Dengan cara ini, masyarakat desa Sawarna Banten dapat mempertahankan nilai-nilai budaya yang ada di dalam tradisi mereka dan memastikan bahwa budaya tersebut tetap dipertahankan meskipun telah melalui proses perubahan bentuk budaya. Nah, saudara tamu gimana? Kita saudara. Nah teman-teman mungkin waktunya karena mepet juga ya, boleh nih satu penanya lagi. Please. Tadi kan udah waktu pertama sama Sabrina. Jadi satu cewek ya, Bi, maaf ya. Biar Kita diskusi dari Meli, silakan dari tadi Asia. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan saya Meliana Putri dari kelompok 3 tema 2. Tadi kan udah dijelasin ya kalau desa Sawarna itu termasuk desa wisata dan juga tradisi dan adat istiadat itu masih tetap. Tapi ada nggak sih upaya warga lokal atau pemerintah desa itu upaya untuk perlindungan lingkungan alam dan perlindungan adat istiadat agar tidak terpengaruh oleh lingkungan luar gitu. Karena kan desa Sawarna itu kan sekarang sebagai tujuan wisata yang sangat diminati. Ya baik, mungkin inti pertanyaan dari Meli itu antisipasi dari masyarakat setempat untuk tidak menghilangkan tradisi daerah setempat. Begitu enggak, saudara Meli? ketik aja. Mungkin pertanyaan tambahan dari saudara Tama dan jawab oleh Mas Jaka nih.
Sawarna itu karena kita tuh jujur ya teman-teman, untuk mencari sebuah sejarah desa dan segala macam itu susah banget, jujur aja. Nah maka dari itu kita tuh mengambil desa yang udah dikenal banyak orang. Kalau udah ngomongin Sawarna, masa sih kalian udah nggak tahu sih. Nah dari itu kita tuh ngambil desa Sawarna, walaupun itu desa wisata, kita tuh ngambil itu karena gimana ya teman-teman, pengen nyari sumbernya yang mudah juga sih, karena nyari sumber itu susah gitu kan. Nah alasan terus tambah lagi nanya kalau misalnya ciri lain kan dari desa. Terus sebenarnya ada desa Swadaya. Desa Swadaya itu ada desa Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Lebak, desa Cisumet Kecamatan Cisumet Kabupaten Lebak, desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Lebak, desa Cikuya Kecamatan Cikuya Kabupaten Pandeglang, desa Cipucang Kecamatan Cipucang Kabupaten Pandeglang, desa Cikanu Kecamatan Cikanu Kabupaten Pandeglang, dan masih banyak lagi sebenarnya teman-teman. Mereka ini contoh berhasil mengembangkan berbagai program seperti pertanian, industri kreatif, pariwisata, dan pengelolaan sumber daya alam secara mandiri dengan partisipasi aktif dari masyarakat sendiri itu. Jadi masyarakat itu sendiri itu bisa mengembangkan sektor pertanian mereka, terus program-program mereka tuh program yang menguntungkan untuk desa itu sendiri teman-teman. Makanya itu menjadi desa swadaya yang contoh desa swadaya di sini teman-teman. Sebenarnya tadi saya pengen masukin kriminalitas juga, tapi takut janganlah desa kriminalitas teman-teman. Jadi itu aja mungkin. Mungkin teman-teman kalau ingin menambahkan silakan ya teman-teman. Langsungkan juga. Nih katanya punya sedikit. Katanya coba Uma bikin. Mbak Putri. Tidak. Oke, ya. Izinkan saya Maulana dari kelompok 2 dari tema 5 melakukan speaking, yakni dengan tebak-tebakan ya. Pasti nggak sedikit di sini yang suka kopi gitu. Siapa yang suka kopi di sini coba? Gue belum tahu. Ya sedikit. Aku sih udah mahasiswa udah suka kopi akhirnya. Oke. Jadi terkait kopi ya. Saya sendiri punya tebak-tebakan gitu buat kalian. Jadi kopi-kopi apa itu yang banyak atau namanya itu bisa mengandung unsur dosa gitu. Ada yang tahu nggak? Nama kopi yang mengandung unsur dosa. Kopi Iran. Pak Ami katanya sering ke kafe. Oh mikir kopinan dirinya. Rajin bisnis tahu. Bukan cinta, kopinan dirinya. Ayo kopi apa? Bukan Yang cinta. mengandung unsur dosa di dalam namanya. Ayo. Yang bener atau yang tahu dapat feedback. Kopi Americano. Karena Amerika. Lu yang rasis itu. Mulai rasis. Ayo. Kopi Jakarta. Kamu dapat reward nih. Starbucks. Kopi dari kafe kan. Coba kalau saya kasih tahu kalau ada yang tahu. Kopi dari kafe. Cluenya kopi. Kopinya nggak maksudnya kopi yang murahan gimana gitu kan. Kan dari awal. Ayo Bang, ya sudah Kopi kurang baik. Apa
kopi yang baik, ini yang mengandung unsur dosa. Yang banyak dosanya. Kalian tahu? Salah. Bukan cinta. Pokoknya kopinya itu mengandung dua kata rasanya. Mengandung apa? Bukan Dua rasa. kata. Kopi yang banyak dosanya. Jadi contohnya kayak apa sih, Torabika karamel, bukan hanya Torabika, itu kemudian yang kedua. Arabica susu. Salah. Orang sendiri. Gila, ada dosa itu. Kopi yang banyak dosanya masuk tidak kan? Cappuccino. Udah langsung aja. Oh, liwarnya gede padahal. Americano. Oh iya, kenal. Yang tahu gua kasih nomor yang gua. Oh iya, kenal. Salah. Oke, jadi kopinya tuh kopi yang bukan. Jadi kopi yang mengandung unsur dosa di dalamnya itu kopi rasa karamel macchiato. Karamel macchiato. Coba sama bapak gue dah. Ya, baik teman-teman, konsentrasi. Nah, mungkin pertanyaan dari Mbak Meli ini akan dijawab oleh Mbak Dira. Mbak Dira, dipersilakan. Baik, ini saya akan menjawab pertanyaan dari Meli ya. Supaya warga lokal untuk perlindungan lingkungan, alam dan adat istiadat dari terpengaruh luar sangat penting untuk menjaga keberlanjutan dan pelestarian budaya dan ekosistem di desa. Warga lokal dapat melakukan upaya pendidikan dan peningkatan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat desa. Dapat dilakukan melalui penyuluhan, kampanye, atau program-program edukasi yang melibatkan masyarakat desa dalam pelestarian alam dan lingkungan. Warga lokal juga dapat mengembangkan model ekonomi berkelanjutan yang mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan dan budaya. Contohnya kayak dengan pengembangan usaha ekowisata, pertanian organik, atau kerajinan tangan tradisional yang menggunakan bahan-bahan alami. Terus warga lokal juga dapat aktif dalam menjaga dan melestarikan adat istiadat dan budaya lokal. Hal ini juga dapat dilakukan melalui pelaksanaan upacara adat, pengenalan budaya kepada generasi muda, atau partisipasi dalam kegiatan seni dan budaya tradisional. Warga lokal juga dapat melakukan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dengan cara yang ramah lingkungan. Misalnya kayak dengan menerapkan praktik pertanian organik, penggunaan energi terbarukan, atau pengelolaan sampah yang baik. Warga lokal juga dapat aktif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan dan adat istiadat di desa mereka. Dengan berpartisipasi dalam forum-forum diskusi atau lembaga pemerintahan setempat, warga lokal dapat berkontribusi dalam kebijakan yang melindungi lingkungan dan budaya desa. Dan yang terakhir, warga lokal juga dapat menjalin kolaborasi dengan pihak eksternal seperti organisasi non-pemerintah, lembaga pendidikan, atau pemerintahan daerah untuk mendapatkan dukungan dan sumber daya alam upaya perlindungan lingkungan dan adat istiadat. Bagaimana Melu? Menurut kalian ya, menjadikan desa sawarna wisata itu lebih mendapatkan sisi negatif atau positif dari desanya gitu. Itu menurut Menurut saya sendiri kita tahu ini kalau sistem negatifnya pasti ada sih. Kalau misalnya kayak positif, pertumbuhan ekonomi untuk desa sendiri kan pasti naik tuh karena banyaknya wisatawan yang datang dan warga setempat itu bisa menjual kayak souvenir atau makanan gitu. Nah untuk negatif sendiri itu pasti ada, walaupun mungkin kayak orang buang sampah sembarangan atau merusak alam itu sendiri gitu. Makanya untuk mau lihat dari posisi negatif dan positif itu pasti di setiap desa yang berkembang itu pasti ada semua. Makanya menurut saya itu kayak gitu aja gitu. Gimana Meli? Asli. Nah, baik teman-teman,
untuk sesi diskusi telah selesai teman-teman. Dan saya sebagai moderator untuk menutup acara ini akan membahas kesimpulan, akan menjelaskan kesimpulan dari Desa Sawarna ini teman-teman. Desa Sawarna adalah bagian dari Kecamatan Bayak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Sejarah Desa Sawarna tidak bisa dipisahkan dari sejarah Kesultanan Banten. Sejarah pembagian wilayah Banten Kidul dan pembagian Kabupaten Lebak berkenaan dengan itu. Terdapat beberapa catatan sejarah yang bisa menjadi pertimbangan untuk dijadikan hari jadi Desa Sawarna. Salah satunya yaitu pembagian wilayah Kesultanan Banten berdasarkan surat keputusan Gubernur Jenderal Raffles pada tanggal 19 Maret 1813. Sejarah Sawarna berasal dari surat keputusan Jenderal Raffles yang tentang pembentukan Kabupaten Kidul pada tahun 1813. Yang di dalam surat keputusan tersebut tercantum nama Sawarna bersama Cilangkah adalah under distrik dari Madhepur Bayak atau Kecamatan Bayak sekarang. Desa wisata Sawarna adalah desa yang mengandalkan potensi alam, kearifan lokal, dan juga budaya lokal. Benteng seperti benteng, pantai, banyaknya gua, hutan, pertanian, kerajinan, dan sektor-sektor makanan lainnya. Dengan keindahan alamnya, Desa Sawarna menjadi destinasi wilayah populer, khususnya di kemarin ketika libur Idul Fitri banyak sekali orang-orang yang berkunjung di Desa Sawarna. Nah, mungkin seperti itu saja kesimpulan dari Desa Sawarna ini. Saya sebagai moderator meminta maaf jika banyak kekurangan atau apapun itu dalam presentasi ini. Kami dari kelompok 5 tema 8 mengenai sejarah pedesaan di Banten dengan temanya yaitu Desa Sawarna sebagai desa wisata. Kami undur diri. Terima kasih teman-teman. Gimana teman-teman? Seru nggak tentang pembahasan tadi? Seru dong pastinya. Semoga kalian menyimak dan mendapatkan ilmunya. Terima kasih telah menonton. Dadah. Thank you.